CKFIKTAN di sebuah kabar menggembirakan datang dari sepak bola Eropa. Jenner, gelandang masa depan tim nasional Indonesia, resmi menembus skuad utama FC Utrecht untuk musim 2025-2026. Langkah ini menjadi momen krusial dalam karier profesionalnya, menandai transisi dari level kelompok umur ke level senior di salah satu klub terkemuka Liga Belanda. Dari sekian banyak pemain diaspora yang membela merah putih, Jenner adalah satu di antara sedikit nama yang berhasil menembus level elite Eropa secara bertahap. Setelah bertahun-tahun berjuang di akademi dan tim muda, Jenner kini masuk ke daftar 25 pemain utama FC Utrecht dan bahkan telah menjalani sesi foto resmi bersama skuad senior. Ini menjadi simbol bahwa dirinya bukan lagi sekadar pelengkap dari tim muda, melainkan bagian dari rencana jangka panjang Utrecht di kompetisi Eredivisie dan bahkan Eropa. Kabar ini pertama kali diketahui publik melalui unggahan di situs resmi FC Utrecht pada pekan terakhir Juli tahun 2025. Dalam halaman resmi skuad musim 2025-2026, nama Jenner secara jelas tertera bersama para pemain utama lainnya. Tidak hanya itu, Jenner juga turut serta dalam sesi pemotretan resmi klub yang biasanya hanya melibatkan pemain yang telah diproyeksikan untuk bermain secara reguler di level senior. Masuknya Jenner ke tim utama bukan hanya simbolis. Ini berarti ia memiliki kesempatan besar untuk mencicipi atmosfer Eredivisie, ajang sepak bola kasta tertinggi di Belanda, serta Piala KNVB yang juga menjadi panggung penting dalam kalender domestik sepak bola negeri kincir angin. Yang lebih menarik, FC Utrecht tidak hanya bermain di kompetisi domestik musim ini. Klub yang bermarkas di Stadion Galgenwaard itu akan tampil di putaran kedua kualifikasi Liga Eropa 2025-2026. Dengan skuad yang tengah dibangun untuk bisa bersaing di dua level nasional dan Eropa, peluang bagi Jenner untuk mendapatkan menit bermain di kompetisi antar klub Eropa juga terbuka lebar. Jika sang pelatih Michael Silberbauer memberikan kepercayaan, maka Jenner berpeluang mengikuti jejak para pemain Indonesia lain yang pernah mencicipi kompetisi Eropa, meski jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Perjalanan Jenner untuk bisa mencapai titik ini tidaklah instan. Lahir pada 10 Januari tahun 2004, Jenner memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Ia memulai karier di Akademi Ajax Amsterdam, klub yang dikenal sebagai pabrik talenta muda terbaik di Eropa. Namun, pada musim panas 2016, ketika baru berusia 15 tahun, ia memutuskan pindah ke Akademi FC Utrecht demi mendapatkan jalur yang lebih terbuka menuju tim utama. Keputusan itu terbukti tepat. Jenner berkembang stabil di setiap kelompok usia FC Utrecht, mulai dari U17, U18, hingga yang Utrecht U21 yang berkompetisi di Eredivisie, kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu 2024-2025, Jenner menunjukkan perkembangan signifikan bersama yang Utrecht. Ia mencatatkan 26 penampilan dengan total waktu bermain mencapai 2.141 menit. Meski lebih dikenal sebagai gelandang bertahan atau deep lying playmaker, kontribusinya tidak hanya sebatas bertahan atau mengalirkan bola. Pelatih tim U21 Utrecht memberikan kepercayaan penuh kepadanya, menjadikannya bagian penting dari sistem permainan. Jenner dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, visi passing yang matang, serta disiplin taktik, atribut penting untuk bermain di level senior. Kini tantangan sesungguhnya dimulai. Eredivisie dikenal sebagai liga yang sangat teknis dan cepat. Banyak pemain muda yang gagal bertahan karena kesulitan beradaptasi dengan tempo pertandingan yang tinggi. Namun, dengan bekal 18 caps bersama timnas Indonesia, termasuk di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games, Jenner sudah memiliki pengalaman bertanding di level kompetitif. Jika ia mampu bersaing di skuad utama Utrecht, bukan tidak mungkin langkah berikutnya adalah menjadi starter reguler di Eredivisie, bahkan menarik perhatian klub-klub top di Eropa lainnya. Langkah Jenner ke level senior di Belanda juga menjadi kabar baik untuk tim nasional Indonesia. Pelatih timnas senior, Patrick Kluivert, yang sebelumnya juga bermain di Liga Belanda dan Barcelona, tentu memahami betul kualitas serta tekanan yang dihadapi pemain muda di Eredivisie. Dengan Jenner bermain di level tertinggi,
Indonesia memiliki gelandang dengan jam terbang internasional dan atmosfer sepak bola Eropa. Hal ini sangat penting untuk persiapan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan memasuki putaran ketiga mulai September mendatang. Jenner pun berpotensi besar menjadi pilar utama tim, bersama pemain-pemain diaspora lainnya seperti Rafael Struijk, Hom Hye, dan Marcelino Ferdinand. Menariknya, meskipun kini tergabung dalam tim utama, secara regulasi Jenner masih bisa bermain di Young Utrecht. UEFA dan KNVB mengizinkan pemain berusia di bawah 21 tahun untuk turun kasta demi menjaga kebugaran atau menit bermain. Situasi ini bisa menjadi keuntungan bagi Jenner. Ia dapat tetap aktif bertanding secara reguler meski tidak selalu menjadi starter di tim utama. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga konsistensi performanya. Di media sosial, berita naiknya Jenner ke tim utama Utrecht disambut antusias oleh fans sepak bola Indonesia. Tagar Ivar Jenner bahkan sempat menjadi trending topik lokal di ke-10 Twitter beberapa jam setelah pengumuman resmi dari Utrecht muncul. Banyak yang menganggap ini sebagai buah dari kerja keras, dedikasi, dan konsistensi sang pemain. Tak sedikit pula yang berharap Jenner bisa menjadi penerus naturalisasi sukses setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat yang kini sudah menjadi andalan skuad Garuda. Kisah sukses Jenner bisa menjadi inspirasi bagi banyak talenta muda Indonesia, bahwa karir profesional di luar negeri bukanlah mimpi kosong selama ada komitmen, disiplin, dan pengelolaan karir yang tepat. Jenner tidak hanya bertahan di Eropa, tapi berkembang secara struktural di sistem sepak bola Belanda, dari akademi, tim muda, hingga kini siap mencicipi kerasnya persaingan Eredivisie dan Liga Eropa. Langkah Ivar Jenner menembus tim utama FC Utrecht bukan hanya kemenangan pribadi. Ini adalah bukti bahwa pemain keturunan Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, asalkan dibekali dengan fondasi teknik yang kuat dan mental yang tangguh. Kini, publik Indonesia hanya bisa berharap sang gelandang muda ini terus diberi kesempatan bermain dan berkembang, agar bisa menjadi tulang punggung Garuda di masa depan baik di pentas Asia maupun dunia.